Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Muhammad Ihsanan Nur, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik, serta teman kelas sosiologi A yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi ini, saya Afifah Nur Latifah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi ini. Topik yang akan kami bahas mengenai organisasi dan lingkungan administrasi publik. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, di antaranya Aditya Rizky, Afifah Nur Latifah, Afifah Salsabila, Anissa Nurjana, Anissa Dwi, Dafa Fadila, Desipi, dan terakhir Dimas Adi Wahyu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak penjelasan materi berikut. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Organisasi adalah wadah atau tempat sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis. Nah, sistematisnya itu seperti apa? Sistematisnya itu terpimpin, terkendali, dan terencana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti SDM, material, lingkungan, dan sarana prasarana dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai teori organisasi. Teori organisasi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori organisasi klasik. Teori ini memandang penekanan pada struktur di organisasi yang merupakan hasil dari adanya pembagian kerja. Yang kedua, ada teori hubungan antar manusia. Teori ini menyatakan bahwa dalam kenyataan sehari-hari, organisasi adalah di dalam praktik atau produk dari hubungan antar manusia yang ada. Yang ketiga, ada teori proses. Teori ini menganggap organisasi merupakan proses kerja yang sama antar sekelompok orang secara nyata apa adanya. Yang keempat ada teori perilaku. Teori ini berpendapat bahwa ada tidaknya baik buruknya dalam suatu organisasi bergantung pada adanya sikap atau tata kelakuan dari anggotanya tersendiri. Yang kelima ada teori sistema. Teori ini memandang organisasi tersebut dianggap sebagai jaringan atau network dari berbagai sistem-sistem yang memiliki kaitan antar satu dan lainnya. Saya akan membacakan materi mengenai ciri-ciri organisasi. Yang pertama terdiri dari sekelompok orang. Sudah pasti organisasi terdiri dari sekelompok orang, karena kalau hanya satu orang, itu bukan organisasi, itu namanya individu. Yang kedua memiliki tujuan. Nah, sekelompok orang tadi yang berkelompok itu pasti memiliki tujuan, yaitu tujuan bersama yang akan dicapai dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, saling bekerja sama. Nah, dalam mencapai tujuan bersama tersebut, sekelompok orang itu harus saling bekerja sama agar tujuan tersebut itu mudah tercapainya. Yang keempat, adanya peraturan. Di dalam organisasi formal maupun non-formal, peraturan haruslah tetap ada untuk mengatur anggota-anggota organisasi agar tidak sebebas-bebasnya dalam bertindak. Lalu yang terakhir adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam organisasi tentunya ada pembagian tugas yang merata dan tanggung jawab masing-masing anggotanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Wahyu. Saya akan membacakan bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi ada 6, yaitu organisasi lini, organisasi lini dan staf, organisasi fungsional, organisasi lini dan fungsional, organisasi matrik, dan yang terakhir organisasi komite. Untuk selanjutnya ada lingkungan dalam administrasi publik. Sebagai satu sistem terbuka, administrasi publik selalu berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Menurut sumber yang saya baca, lingkungan administrasi publik ini terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan sistem politik. Lingkungan eksternal ini, seperti yang kita ketahui, arti dari eksternal adalah luar, yang berarti lingkungan yang berasal dari luar. Contohnya seperti sistem politik, peranan pemerintah, kebudayaan masyarakat,
dan sosial ekonomi. Sedangkan untuk lingkungan internal itu sendiri adalah sebaliknya, lingkungan yang berasal dari dalam. Contohnya seperti budaya organisasi dan motivasi. Yang terakhir ada sistem politik. Pengaruh administrasi publik juga terasa langsung dalam sistem politik. Contohnya ketika administrasi publik memutuskan untuk menyatukan semua partai politik menjadi 3 partai politik dan menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan sistem proporsional terbuka, menggantikan sistem lama yang berdasarkan sistem proporsional tertutup. Sistem politik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem politik tradisional, sistem politik demokratis, dan sistem politik negara yang sedang berkembang. Yang pertama, sistem politik tradisional. Poin pertamanya, monolitik, bentuk alami atau bentuk buatan. Poin kedua, tidak ada pemisah antara urusan negara dan urusan pribadi pejabatnya. Yang kedua, sistem politik demokratis. Poin pertama, kekuasaan di tangan rakyat. Poin kedua, checks and balance. Yang ketiga, sistem politik negara yang sedang berkembang. Poin pertama, secara formal atau resmi sebagai sistem politik yang demokratis. Poin kedua, prakteknya masih banyak pengaruh sistem lama yang tradisional. Baik, demikianlah materi yang bisa kami sampaikan dan semoga bermanfaat. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.